Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kelas, ada yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu? Ya, hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, ibu ingin anak ibu berdiri semua dulu. Kita ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal ibu lagu Indonesia Raya? Silakan ya, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak ibu, silakan duduk kembali. Iya, baiklah, sebelum kita mulai materinya, ibu mau anak ibu tepuk semangat dulu supaya semangat nanti belajarnya. Oke, tepuk semangat. Iya, baiklah. Kalau sudah tepuk semangat berarti sudah semangat. Baiklah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah temanya menyayangi anak yatim. Nah, tujuan pembelajarannya pertama, meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengartikan surah Al-Maun dengan benar. Nah, sekarang ibu tanya, kalau tadi kan ibu bilang temanya menyayangi anak yatim. Sekarang ibu tanya sama anak ibu, kalau mendengar kata anak yatim, apa yang ada di pikiran anak ibu? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Iya, betul, pintar sekali anak ibu. Kasih tepuk tangan sama ayahnya. Iya. Kemudian apa lagi? Menyayangi anak yatim. Iya, disayangi. Tepuk tangan untuk Rana. Ya, betul. Ada lagi? Apa lagi? Apa? Iya, tidak boleh menghardik anak yatim. Iya, pintar anak ibu. Kasih tepuk tangan semuanya. Iya, sekarang tanya, apa hubungannya Bu materi kita sama hari ini dengan menyayangi anak yatim? Karena kita membahas tentang surat Al-Maun. Nah, jadi perhatikan sebentar. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Nah, barang-barang berguna maksudnya di sini adalah barang yang bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan. Yaitu diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat. Nah, kata Al-Maun diambil dari ayat terakhir surat ini, yaitu wayamnauna ma'un, yaitu apa maksudnya, yaitu surat ini menjelaskan tentang orang yang mendustakan agamanya, ya. Jadi tadi ibu siapa menyanyi anak yatim Bu? Ya nanti ada hubungannya dengan materi
Perhatikan dengan sesama, dengarkan betul-betul, nanti kita baca. Ya, perhatikan, dengarkan baik-baik.
banyak foto, ya kan, pengasih makanan di foto, masuk di sosmed. Tadi sore menyantuni anak yatim. Nah, ya kan? Kenapa? Karena niat hatinya di dalam itu ingin dipuji obat. Nanti dia dikira oh dia baik ya. Nah, makanya dia menyantuni anak yatim, masuk dari sosmed. Itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan riya. Kita tidak boleh beribadah itu karena ingin dipuji orang lain, tapi harus ikhlas karena karena siapa? Karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, akan pahalanya berlipat ganda. Iya. Kemudian yang terakhir, enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, tadi dia disebut barang berguna itu adalah barang yang bermanfaat yang bisa dipakai. Jadi supaya kita mendapat pahala, kita harus memberikan barang yang berguna, bermanfaat. Jangan pula misalnya kita punya baju masih bagus, ya kan? Masih cantik bajunya tapi sudah tidak muat. Nah, boleh kita sedekahkan kepada misalnya ada anak tetangga kita yang kurang mampu, boleh kita bagikan. Jangan pula kain ya, baju yang sudah lusuh ya, koyak kita kasih, itu tidak boleh, berarti tidak bermanfaat. Nah, itu anak ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham anak ibu tentang surah Al-Maun? Sudah? Nah, sekarang bertanya. Tadi katanya sudah paham. Apa itu Al-Maun? Iya, barang-barang yang berguna. Berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Di mana diturunkan? Kalau diturunkan di kota Mekah berarti termasuk surah? Iya, pintar anak ibu. Tepuk tangan semuanya. Kasih semangat. Nah, tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Iya, baiklah. Tadi kan sudah kita dengarkan video membaca surah Al-Maun itu seperti apa. Sudah ibu artikan, anak ibu sudah paham. Sekarang ibu minta satu orang untuk ke depan membaca surah Al-Maunnya. Ya, silakan. Siapa anak ibu? Silakan maju ke depan. Satu orang baca ayatnya saja. Rindu ayah, silakan Rindu. Anak ibu Rindu ke depan baca surah Al-Maunnya. Yang lain perhatikan ya, kawan-kawan yang lain. Nah, silakan dibaca. يدعو اليتيم
Ya, perhatikan anak ibu. Di sini itu tadi sudah ibu kirim ya linknya. Ada soal kuis, ya kan? Kuis itu berisi pertanyaan 10 pertanyaan tentang surat Al-Maun yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi nanti anak ibu perhatikan dulu ke depan. Di sini kan ada pertanyaannya. Contohnya ambil satu yang pertama ya. Satu, surah Al-Maun adalah surah ke berapa dalam Al-Quran? A 108, 103, B 107, C 110, D 114. Jadi nanti anak ibu klik ya. Kalau seandainya jawabannya anak ibu pilih A, nanti kalian tekan yang A ini. Ya, kemudian lanjutkan selanjutnya sampai ke 10. Sudah itu nanti dibacaannya kirim. Paham? Anak ibu? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Nah, kalau belum sudah, silakan dikerjakan. Diskusi bersama kawan kelompoknya. Diskusikan ini, ya. Silakan, anak ibu, ya, diskusikan. Ada yang tidak Sama kawan kelompok. Siapakah yang disebut pendusta agama dalam Al-Maun? Lihat Ina. Al-Maun. Bukan. Sama-sama nanti ada taruh di tengah. Taruh di tengah sini. Langsung aja klik. Ayo. Kumpulkan silakan. Iya. Nah, baca dulu soalnya betul-betul baru dijawab. Diskusikan sama kawannya. Iya. Nah. Ayo. Bisa? Ya, buka aja. Ya, diskusikan. Ya. Baca betul-betul soalnya, diskusikan sama kawannya dulu. Kalau sudah siap, langsung dikirim. Ya. Kalau sudah siap, langsung dikirim. Ya. Nah, dibaca, pahami soalnya. Ya, diskusikan sama kawannya. Bisa? Jangan bercanda, betul-betul. Nah, ayo. Dibaca dulu soalnya, dipahami, baru dijawab. Nice. Ya? Sudah? Siap? Sudah? Iya, kelompok 3 udah siap. Nih, kelompok 2 sudah? Iya, pintar, bagus. Kelompok 1, periksa dulu jawabannya, dibaca lagi sebelum dikirim. Kelompok 4 udah siap? Nah, iya, bagus. Diperiksa lagi ya, sebelum dikirim jawabannya diperiksa dulu. Nah, iya. Sudah? Ya udah siap? Ya, silakan disimpan lagi HP-nya, duduk kembali. Ya. Baiklah anak ibu, tadi kita sudah membahas tentang surah Al-Maun. Kuisnya sudah dijawab dengan baik, alhamdulillah. Sekarang sebelum ibu menutup materi kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan anak ibu? Tidak? Sudah paham? Sudah. Sekarang ibu membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan sebelum dibaca kesimpulannya, ibu tanya sekali lagi. Apa itu surah Al-Maun? Barang yang berguna. Barang-barang yang berguna dimaksudkan? Iya, yang bisa dipakai. Surah Al-Maun menceritakan tentang apa? Iya, orang yang mendustakan agama. Siapa yang maksud mendustakan agama dalam surah Al-Maun? Iya, orang yang menghardik. Kemudian orang
kesimpulan materi kita pada hari ini adalah memberi peringatan kepada manusia untuk tidak melupakan sholat. Kemudian kita tidak boleh melalaikan sholat, dan maka kita termasuk orang yang muslimin yang beriman kalau selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Kemudian kita tidak boleh berbuat riya. Jangan suka pamer, beribadahlah karena mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Karena sesungguhnya ibadah yang dipuji itu tidak akan mendapatkan pahala, akan membuat diri kita menjadi berbangga hati. Makanya pepatah ada mengatakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kenapa? Kalau kita bersedekah, berinfak, memberi bantuan orang lain tidak perlu tahu, cukup kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baiklah, untuk materi minggu depan, pertemuan kita besok, ibu ingin anak ibu menghafal surah Al-Maun. Bisa? Bisa. Ya, insya Allah bisa ya. Tadi sudah membacanya sudah bisa. Jadi besok pertemuan kita, besok minggu depan, ibu ingin anak ibu menghafal surat Al-Maunnya. Ya, karena waktu kita sudah habis. Sebelum itu, ibu tanya, senang tak materi pelajaran hari ini? Senang. Suka? Suka. Kenapa? Kenapa suka? Karena ada gamenya. Iya, karena megang HP enak ya Bu, ada main dia bagus. Baiklah, karena materi pendidikan agama Islam sudah habis waktunya, karena ganti jam pelajaran lagi. Mari sebelum kita tutup kita mengucapkan Alhamdulillah, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Ibu sampaikan bisa dikerjakan atau dilaksanakan anak ibu dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa saling menolong kepada orang yang membutuhkan. Baiklah, sampai di sini ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.